Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'atha rasulahu sallallahu alaihi wasallam litasmimi makarimil akhlaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Khallaq. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله شهادة تنجي قائلها من عذاب يوم التلاق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد سيد العرب والعجم على الإطلاق وعلى آله وصحبه ومن آمن به وأحبه واشتاق. أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله وهو رب الفلك إلى يوم التلاق. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ma'asyiral muslimin hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh khidmat ini, di majlis yang insyaallah penuh dengan limpahan barakah ini, kami mengajak kepada kaum muslimin sekalian rahimakumullah, wabil khusus kepada diri saya pribadi al-fakir ilallah, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kita berada. Marilah kita laksanakan perintah-perintah Allah, kita jauhi segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan di mana manusia termulia akhlaknya dilahirkan, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai umatnya, wajib kiranya kita mengungkapkan syukur yang tak terhingga, sebab kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk nikmat yang paling agung. Dalam buku berjudul Cahaya karya Imam Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas Az-Zabidi, disebutkan pernah terjadi dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabiullah Daud alaihissalam. Nabi Daud bertanya kepada Allah, "Ya Allah, nikmat apakah yang kecil di sisimu?" Allah taala menjawab, "Nafas yang kamu hirup sehari-hari adalah nikmat kecil di sisiku." Bayangkan nafas yang kita hirup sehari-hari yang menjadi oksigen bagi kita, bagi Allah Ta'ala adalah nikmat terkecil. Lalu Nabi Daud bertanya lagi, "Lalu apakah nikmat yang paling terbesar di sisimu?" Tanya Nabi Daud lagi. Allah Ta'ala menjawab, diciptakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak heran jika dalam hadis kursi dikatakan, laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflaq. Jika bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Hadirin rahimakumullah, di antara cara mensyukuri atas hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an, adalah dengan cara bergembira. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira, karena Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Lalu apakah yang dimaksud dengan rahmat alam dalam ayat ini? Apakah bentuk rahmat itu? Sahabat Abdullah ibnu Abbas menafsirkan ayat tersebut dengan cukup jelas, bahwa yang dimaksud dengan karunia Allah sekaligus ilmu dan rahmatnya adalah kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Maka menjadi jelas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
memang diciptakan oleh Allah sebagai rahmat bagi alam jagat raya. Maka kalimat selanjutnya dalam surat Yunus di atas yang berbunyi, hendaklah mereka bergembira, secara otomatis memerintahkan kepada umat muslim menyambut gembira atas rahmat tersebut. Demikian pentingnya merasa bergembira menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Imam As-Suyuti memberikan petunjuk bagaimana cara merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang benar. Beliau berkata bahwa asal perayaan Maulid Nabi Muhammad yaitu manusia berkumpul lalu membaca Al-Qur'an dan kisah-kisah teladannya, kemudian menghidangkan makanan yang dinikmati bersama. Setelah itu mereka pulang. Hanya itu saja yang dilakukan, tidak lebih. Semua itu termasuk bid'ah hasanah. Orang yang melakukannya diberi pahala karena mengagungkan derajat Nabi, menampakkan sukacita dan kegembiraan atas kelahiran Nabi Muhammad yang mulia. Hal pertama yang harus ada dalam perayaan Maulid sebagai bukti kegembiraan umat muslim atas kelahiran Rasulullah adalah membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah mukjizat Rasulullah sekaligus pedoman hidup bagi umat Islam. Lalu yang kedua yang tidak boleh terlewatkan adalah bercerita tentang kisah Rasulullah yang penuh keteladanan. Teladan bagi pemuda, bagi pedagang, bagi seorang suami, bagi seorang pemimpin dan juga bagi segenap umatnya. Dan yang ketiga adalah mensedekahkan makanan untuk dinikmati bersama-sama dengan niatan membahagiakan mereka yang hadir pada majlis Maulid. Hadirin rahimakumullah, rasa gembira akan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan pertanda kita mencintainya. Biasanya orang yang cinta akan selalu berharap berjumpa dengan yang dicinta. Ada beberapa rambu-rambu yang dapat digunakan sebagai alat penimbang kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, siapa yang cinta Rasulullah, dia pastilah orang yang taat kepada Rasulullah. Artinya orang itu pasti akan menjalankan segala peraturan syariatnya. Para siapa menginginkan dapat melihat Rasulullah, hendaklah ia mencintai beliau dengan kecintaan yang menggebu. Adapun tanda cinta kepada beliau adalah mengikuti sunnahnya yang mulia. Lalu yang kedua, tanda para pecinta Rasulullah adalah seringnya membaca salawat. Sebuah hadis dari Siti Aisyah menerangkan, barang siapa mencintai Rasulullah, maka ia akan memperbanyak baca salawat kepadanya. Adapun buahnya adalah memperoleh syafaat beliau dan menyertainya di surga. Dan yang ketiga adalah barang siapa yang mencintai Rasulullah, pasti ia akan memperbanyak mengingat beliau, mengingat berbagai kisah hidupnya, mengingat kepahlawanannya dan mengingat kebijaksanaannya, dan tidak lupa untuk meneladaninya. Hadirin rahimakumullah, inilah saatnya kita membuktikan cinta kita kepada Rasulullah dengan meneladani beliau sebagai penolong yang lemah, yang selalu mendahulukan kepentingan orang lain atau umatnya daripada kepentingan pribadi, keluarga atau golongan. Marilah kita jadikan kehadiran Rasulullah di bulan Maulid ini sebagai rahmat bagi kita semua. Rahmat karena kita memiliki peluang untuk membuktikan cinta kita dengan bersedekah dan beramal soleh kepada yang membutuhkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyyil karim. Faqala
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم دفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لأمة محمد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله حي على الفلاح قامت الصلاة قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة الله أكبر